Bikin apa? Kami mau memuji Tuhan. Kita mau tulis ini. Pada hari pertama minggu itu, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya pergi ke kubur Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki Yesus. Ibu, kamu bagaimana pergi ke kubur itu? Sedangkan kubur itu tutup oleh batu besar sekali. Baru itu pasti berat. Iya kan? Iya. Itu bagaimana? Atau kembali ke kota. Lalu ketong panggil bapak-bapak dong. Supaya sama bapak kan tolong ketong ke segurin batu itu. Aduh. Kita pergi buang-buang waktu saja di sana. Kita jalan saja sampai di sana mau bagaimana? Kita sampai di sana saja. Seakan aku di sana. Jalan saja, belum saja buang-buang waktu. Mereka melanjutkan perjalanan. Sesampai di mulut kubur itu, mereka terkejut karena batu penutup kubur Yesus telah terguling. Wah, pintu kubur sudah terbuka. Siapa yang mengguling batu ini? Ibu-ibu, mari kita lihat. Lihat, dia ada. Melihat Yesus sudah tidak ada di dalam. Masa? Sudah ada orang curi Yesus. Tiba-tiba terdengarlah suara, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari ketiga. Lihatlah sendiri, ia tidak ada lagi." Masa? Ada orang yang ambil Yesus, kakak. Ada pencuri yang Sekarang ambil Yesus. pergilah dan sampaikan pesan ini kepada murid-murid Yesus, bahwa Tuhan sudah bangkit. Bangkit. Ada Maria, jangan menangis. Kubur Yesus sudah terbuka. Siapa yang bongkar? Mereka bongkar. Membongkar batu. Shalalalala, shalalalala. Yesus sudah bangkit. Mau dikalahkan.
Selamat Paskah, saudara. Saudara, kubur Yesus telah kosong, bukan karena mayatnya diambil orang, tetapi karena ia telah bangkit. Bukan karena ia tidak berdaya dalam kematian, tetapi karena ia Allah yang hidup. Bukan karena ia kalah, tetapi karena ia memenangkan kita. Dan karena itu Paskah Yesus Kristus adalah kemenangan atas kematian di dalam kebangkitan Yesus. Sebagaimana tema untuk pemberitaan firman berdasarkan bagian bacaan Alkitab bagi kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, tadi di depan sesudah perjalanan payung obor kita menyaksikan fragmen singkat bagaimana perempuan-perempuan mau pergi ke kubur Yesus. Mereka saling bertanya siapa yang akan menggulingkan batu itu untuk mereka karena sungguh besar dan berat. Ada yang bilang, kok kembali ke kota sudah, supaya minta bantu murid-murid laki-laki dong untuk dorong batu itu untuk kita. Tapi ada yang bilang, aduh makan waktu lagi, tuh pergi saja, bagaimana, tetap nanti tong lihat yang terjadi di sana. Ternyata ketika mereka tiba di kubur itu, batu telah digulingkan. Mereka senang, tapi sekaligus juga bertanya-tanya siapa yang gulingkan batu itu. Mereka kaget karena mayat Yesus tidak ada lagi. Kubur itu kosong. Jadi perasaan para perempuan itu campur aduk semua jadi satu. Senang, kaget, bingung, heran, sedih, semua menjadi satu. Perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan yang dekat dengan Yesus, perempuan-perempuan yang mengalami kasih Tuhan. Maria dari Magdala, juga perempuan-perempuan lain yang selalu bersama-sama melayani Yesus dengan segala kekayaan mereka. Mereka mengikuti Yesus dalam peristiwa Yesus disiksa, disalibkan, bahkan kematiannya. Tapi segala perasaan yang campur aduk itu, ibu bapak saudara, membuat dong lupa apa yang Yesus pernah sampaikan. Mereka lupa perkataan-perkataan Yesus. Kesedihan, kekecewaan, kebingungan, ketakutan itu memenuhi kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari kemahakuasaan Tuhan. Nanti mereka disadarkan oleh apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan, bahwa Yesus sudah menyampaikan tentang kebangkitannya bagi mereka saat dia masih hidup. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang begitu banyak beban di hati kita membuat kita tidak merasakan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak beban dan pergumulan membuat kita tidak menyadari kemahakuasaan Allah. Kita seperti para perempuan yang berdiri termangu-mangu pada kubur yang kosong, padahal batu kubur itu sudah digulingkan. Hari ini ketika kita merayakan Paskah Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa kubur yang kosong adalah sebuah kepastian tentang Kristus yang sudah bangkit dan hidup. Perempuan-perempuan bisa bersedih, tetapi kubur kosong itu menunjukkan bahwa ada kehidupan baru di dalam Kristus yang bangkit. Mereka merasa ragu dan bimbang, tetapi kubur kosong itu menjadi bukti Yesus sudah bangkit dan hidup. Ya Allah yang mengalahkan kematian dan maut. Jadi mari lapangkan hati kita, bersyukur, bersuka cita, bersorak-sorai bersama Kristus yang sudah bangkit dan menang, karena kebangkitannya memberi kita babak kehidupan yang baru. Seberat apapun pergumulan, ingat bahwa batu kubur yang berat itu pun sudah digulingkan. Yesus sudah bangkit. Jadi mari tunjukkan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan pemenang bersama Kristus yang sudah bangkit itu. Perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan orang-orang yang sudah menang. Pekerjaan kita adalah pekerjaan pemenang. Pelayanan kita adalah pelayanan pemenang. Dan lihatlah karya Allah dalam Kristus yang bangkit itu. Pasti dan sungguh pasti akan kita alami.
Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita dengan firman.